Halo rekan-rekan TKK, jumpa lagi bersama kita Bimo. Akhir-akhir ini kita sedang mengalami musibah yang sangat luar biasa, yaitu COVID-19 atau virus corona. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hal ini karena wabah tersebut sudah sampai pada tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan. Menurut WHO, jumlah orang yang positif corona sebanyak 1.214.973 orang dan sebanyak 67.841 meninggal dunia per tanggal 7 April 2020. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar apa sih COVID-19 itu. Pertama, COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini termasuk dalam golongan coronavirus yang sama dengan penyebab penyakit SARS pada tahun 2003 lalu. Sebenarnya, penyakit ini memiliki tingkat kematian yang cukup rendah, yaitu hanya kurang dari 5%. Tetapi, penyebarannya cukup cepat, sehingga banyak orang yang tertular dengan penyakit ini. Virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, jika dibiarkan terus-menerus dan semakin parah, akan menyebabkan kesulitan bernapas yang ditandai dengan pneumonia. Pneumonia merupakan kondisi di mana paru-paru kita mengalami peradangan. Nah, peradangan paru-paru tersebut menyebabkan suplai oksigen ke paru-paru kita terhambat. Terhambatnya suplai oksigen ke paru-paru ini dapat menyebabkan kegagalan organ. Kegagalan organ tersebut dapat menyebabkan kematian. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 1-14 hari. Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan sejak tertularnya penyakit ini hingga memunculkan gejala. Gejala yang muncul dapat berupa batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sesak napas. Kedua, semua orang dapat menderita penyakit ini, baik wanita, pria, muda, dewasa, dan orang tua. Namun, bagi orang tua yang berusia lanjut ataupun memiliki riwayat medis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung akan lebih rentan terhadap COVID-19 ini, sehingga dapat menyebabkan kematian. Ketiga, penyakit ini pertama kali ditemukan pada kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini pertama kali dipercayai menular melalui hewan-hewan liar seperti kelelawar dan ular yang dijual di pasar Cina. Penyebarannya sudah mencapai ke beberapa negara di dunia, termasuk negara kita di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyakit tersebut pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Dan per tanggal 6 April 2020, ditemukan sebanyak 2.491 orang yang positif dan 209 orang meninggal dunia. Keempat, penyakit ini tersebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung maupun mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Jika ada orang yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh droplet tersebut, lalu menyentuh mata, hidung, maupun mulut, maka orang itu akan terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 jika tanpa sengaja menghirup dari droplet tersebut. Kelima, berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahkan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. 1. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar sistem imunitas tubuh kita meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, olahraga secara teratur. Ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, kita dapat mengonsumsi vitamin. 2. Kita harus sering membersihkan tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun.
Jika tidak terdapat keduanya, kita dapat menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Penggunaan air dan sabun atau hand sanitizer dapat membunuh virus yang terdapat di tangan kita. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan kita. Oleh karena itu, membersihkan tangan sangatlah penting, rekan-rekan. 3. Ketika batuk atau bersin, tutupi dengan tisu atau menggunakan lengan atas bagian dalam seperti ini. Jadi, kita tidak boleh menggunakan telapak tangan ya rekan-rekan. 4. Hindari menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Hal ini karena tangan kita akan menyentuh benda-benda yang mungkin terdapat virus corona. Jika kita menggunakan tangan tersebut untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut, virus corona tersebut dapat menular ke kita. 5. Kita harus menggunakan masker dengan benar sampai menutupi hidung dan mulut saat kita sedang sakit atau berada di tempat umum. Dan yang terakhir adalah kita dapat menerapkan social distancing atau yang disebut dengan physical distancing. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak mengunjungi tempat-tempat yang ramai. Dan yang kedua, kita tidak boleh berkontak langsung dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita dihimbau untuk tidak mudik saat lebaran nanti. Selain itu, kita juga dihimbau untuk tidak berjabat tangan dengan orang lain, serta menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang lain. Jadi rekan-rekan, jika tidak mendesak, rekan-rekan harus tetap di rumah ya. Salah satu penerapan physical distancing adalah bekerja dari rumah atau work from home. Tujuannya agar kita tidak keluar rumah sehingga penyebaran penyakit ini dapat dikurangi. Meskipun kita tidak menunjukkan gejala terkena penyakit COVID-19, kita bisa juga sebagai karier atau pembawa. Tampaknya tubuh kita sehat, tapi kita membawa penyakit tersebut dan menularkannya kepada orang lain. Jika orang di sekitar kita memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik, maka orang tersebut juga bisa terjangkit COVID-19 ini. Kita tidak ingin menularkannya kepada keluarga ataupun sanak saudara kita, bukan? Bagi rekan-rekan yang di rumah saja, tidak perlu khawatir dengan persediaan makanan atau kebutuhan sehari-hari, karena rekan-rekan bisa menggunakan fasilitas e-commerce alias belanja online. Selain itu, rekan-rekan dapat menggunakan ojek online untuk belanja kebutuhan kalian sampai beberapa hari ke depan. Contohnya, kita sudah ada makanan kaleng dan makanan siap saji. Nah, di sini kita sudah ada beberapa contoh makanan yang kita beli online. Yang pertama ada makanan kaleng. Kalau makanan kaleng, kita tinggal buka bagian atasnya, kemudian kita tuang dan dipanaskan di teflon. Yang terakhir, makanan sudah bisa disajikan dalam keadaan hangat. Yang kedua, kita punya sapi lada hitam. Kalau menurut petunjuknya, dari kemasan vakum ini kita buka terlebih dahulu, kemudian kita tuang dan dipanaskan di teflon. Yang terakhir, makanan sudah bisa disajikan dalam keadaan hangat. Nah, yang ini kita ada frozen food, yaitu gulai ayam. Menurut petunjuk penyajiannya, kita dapat memanaskan makanan ini dengan cara merebus dengan kemasannya. Selanjutnya, setelah direbus kurang lebih 15 menit, kemasan dapat diangkat. Yang terakhir, makanan sudah bisa disajikan dalam keadaan hangat. Yang terakhir, kita punya rendang dan juga sate. Sebetulnya, kita dapat mengonsumsi langsung kedua makanan ini. Tapi, untuk disajikan lebih hangat, kita dapat memanaskannya dengan cara direbus atau dipresto bersama dengan kemasannya. Selanjutnya, setelah direbus kurang lebih 15 menit, kemasan dapat diangkat. Yang terakhir, makanan sudah bisa disajikan dalam keadaan hangat. Itu tadi pembahasan kita mengenai COVID-19. Jangan khawatir rekan-rekan, meskipun penyakit ini mudah menyebar, tapi ada banyak cara yang dapat dilakukan agar kita tidak tertular. Mari kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini demi keluarga kita, wilayah kita, dan dunia kita. Serta,
Kita terus mendoakan dan mensupport para tenaga medis yang berperan menghadapi virus ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kita ya. Stay safe dan sampai jumpa.